kita itu mempunyai lahan di Mojokerto, itu pengolahan sampah. Ada organik dan non-organik. Jadi setiap tahunnya ada beberapa ton, ada penurunan sekian ton, 2 berapa ton, itu ada sisanya belum dikelola. Lokasinya luas, tapi kadang-kadang armada yang ke sana itu kadang-kadang terlalu jauh, sehingga mungkin ada tempat rest area, mungkin rest area yang tidak bahaya, mungkin yang kering-kering ditaruh di situ, nanti diangkut lagi gitu. Yang harus diprioritaskan itu sampah-sampah yang tergeletak di pinggir jalan, kadang-kadang didiamkan itu, Mas. Kalau itu kan yang kecil, Mas. Kadang-kadang penumpukan di pasar-pasar, kadang-kadang itu mungkin dari mitra kita kurang tenaga pengangkutnya apa gimana. Kami itu karena lebih fokus untuk ke mitra kita, DLH, terus ke bawah itu, observasi gimana keadaannya gitu. Kan komisi itu ada dapil masing-masing, pasti ada keluhan. Ketika ada rapat intern kita menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh, hari ini semangat banget karena ketemu lagi dengan Bapak Sobirin dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Ya. Hari ini auranya sangat beda ini. Sangat beda. Sudah belum disapa. Kemarin-kemarinnya ya. Iya. Cerah banget gitu. Cerah banget ya. Karena sudah 2 kali ketemu sama Mbak Rara. Sudah 2 kali mampir ke podcast Kios. Berarti yang kangen ini Mbak Rara, bukan saya ya? Iya. Kok tahu sih, Mas? Padahal saya belum ngomong loh. Saya ini kan kemarin-kemarinnya sudah menyampaikan. Ilmu saya itu beda dengan yang lain. Sebenarnya pakai ilmu apa sih, Mas? Ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Pantes aja sebelum Mas kesini tuh aku udah deg-degan ya? Enggak, ditungguin terus gitu loh, Mas. Kayak kepikiran terus. Iya. Kok bisa gitu ya? Itulah. Jadi Itu apapun kegiatannya harus diawali dengan Bismillah. Bismillah. Membuat semangat, mengedepankan amanah rakyat. Dan disertakan dengan innallaha ma'as-sabirin. Iya. Keren. Aku sampai lu langsung. Sampean itu bersama orang-orang yang sabar. Asik. Lah, artinya innallaha ma'as-sabirin apa? Iya. Gitu. Makanya sampean kalau ketemu saya ya sabar. Walaupun saya nanti bicaranya begini ya sabar. Ya beginilah teman-teman ya, Mas Sobirin, sosok Mas Sobirin yang apa adanya ya Mas ya, nggak malu nanti kalau di luar sana kok anggota DPRD kok cuawaan segala macem, nggak pernah malu kayak gitu Mas ya. Malah itu apa adanya. Malah justru enakan begini ya, nggak ada tanggungan kayak harus beban gitu. Malah lebih enak kayak gini. Lebih enjoy. Yang diharapkan rakyat seperti ini. Mas Sobirin. Mendekatkan diri kepada rakyat apa adanya, keterbukaan dan sebagainya. Luar biasa. Mas Sobirin masih ingat saya? Kalau tidak keliru ini namanya Mbak Rara ya? Jangan pakai mak ya. Itu keceplosan. Keceplosan. Ya. Iya. Mbak Rara. Mbak Rara. Terima kasih. Selamat datang. Tapi saya sudah 2 kali ketemu sama Mbak Rara tetap grogi ya. Oh gitu ya. Kenapa ya? Sebenarnya saya juga grogi sih Mas. Ketemu sampean. Berarti lebih ketemu Mas. Oh ya. Berarti lebih grogian sampean atau saya ini? Saya sih sebenarnya. Karena memang benar-benar manis gitu kan. Gitu ya. Iya. Mas Sobirin, dari mana tadi Mas? Sebelum kesini rapat paripurna kan? Saya itu tadi kenapa ada kelambatan berapa menit? Berapa jam? Bukan jam, menit aja. Karena kantor saya kan di tengah, sehingga saya itu habis paripurna langsung ke sini, begitu ya? Karena
di hati saya itu yang paling dalam ya. Saya ingat Mbak Rara itu sing ngendi ya, gitu. Jadi ingat terus ya. Sehingga alhamdulillah sekarang ini saya kedua kalinya ketemu sama Mbak Rara. Tapi tetap ayu ya. Iya. Berarti besok-besok harus ketemu lagi kita. Oh, insya Allah. Baik. Mungkin namanya ada kepanjangan ya. Kepanjangannya ya. Mau tahu kepanjangannya? Tidak apa-apa. Iya. Kalau dihafalin bisa? Oh bisa. Coba tanyakan Mas Sobirin, nama saya kan namanya Mas Sobirin aja berarti. Iya, Sobirin. Gak ada kepanjangannya. Kalau namanya Mbak? Nilu Frisilia Safira Rani Datari. Oh ya Rara. Hidup itu Mbak, jangan terlalu rumit Mbak. Oke. Jangan terlalu panjang mikirnya. Simple yang penting pasti kena. Ya cukup Rara. Rara udah kena ya. Berarti Sobirin aja, Rara aja. Asik. Aduh, jadi grogi nih saya, Mas Sobirin. Sama. Mas Lamas jangan banyak peres-peres gitu. Kita kembali lagi ke topik ya. Siap. Teman-teman di sini kita menggali hobinya Mas Sobirin. Ini kan karena Mas Sobirin ini usianya masih 34 tahun sudah menikah. Sudah. Oh, alhamdulillah sudah menikah. Tapi kalau di sini belum. Belum kan? Beginilah. Kalau di sini belum. Gitu Iya, ya? belum. Memang Iya. belum. Iya. Kalau di rumah Baru menikah. sudah menikah. Baik, udah saya Tapi malu kelihatannya aja. saya ini belum menikah ya, Pak? Belum. Masih Oh. kayak anak SMA nggak sih? Iya, memang SMA, cuman dilewati SMA-nya. Gitu. SMA-nya sudah dilewati. Udah Mas. Mungkin tidak percaya ini. Anak saya sudah 2. Oh serius Mas? Tidak percaya. Makanya awet muda. Usia dulu nikah umur berapa? Saya nikah itu 2017. Berarti 8 tahun, 7 tahun. umur 28 ya. Iya. Kenapa kok awet muda? Karena saya itu setiap kali ketemu sama orang-orang bawaannya itu bukan serius ini. Butuhnya tegang, kita itu butuhnya fresh. Yeah. Gurau, bercanda, santai seperti ini, minum dulu. Oh, minum dulu. gitu. Biar nggak salah paham. Biar nggak salah paham ya. Kan tidak apa-apa kan? Nggak Karena yang apa-apa. diharapkan masyarakat seperti itu. Iya dong. Iya. Kalau kita ngobrol sama orang yang suka bergurau, otomatis ketika kita menyampaikan suatu pesan itu kan kayak nggak takut, nggak grogi, ya. gitu kan. Nah, ini stop ya, Mas Sobirin. Siap. Kan kemarin cerita ternyata Mas Sobirin ini dari tani untuk tani. Berarti dulunya pernah menjadi petani? Kalau saya sendiri, dulu itu ya orang tua saya itu memang petani, bantu-bantu orang tua. Ya dibilang petani ya petani lah. Pernah macul? Pernah. Wow. Ngarit kata orang Madura, Ya, ngarit, kata ya. orang Madura itu ngare. Ngare ngare. itu ngambil rumput, ngalak rebe kata orang Madura. Tidak apa-apa ya pakai Nggak Madura. apa-apa. Ya. Kita sama-sama di sini. Ngarit. Indonesia kan ada Madura, Bali, Jawa dan segala macam. Iya. Berarti ngarit juga pernah ya? Oh, sering. Sampai sekarang? Oh, enggak. Oh, Sekarang sombong. Bukan sombong. Sekarang itu kalau saya ngare kata orang Madura, ya takut lupa. Cara megangnya bolpen itu takut lupa. Bom. Ngeri. Tuh. Tapi bukan sombong ya, mohon Iya, iya. maaf Paham, Bang. semua pemirsa. Karena ini takut dibilang jebakan dari Mbak Rara ini. Iya, tapi saya Ya kan kan? tak sombong, apa adanya kan itu. Bukan, karena kan konteksnya kita ini kan dari tadi bercanda. Jadi kan kita ngejak jokesnya harus bercanda juga ya Iya, kan. dari Enggak, desa. kalau dulu kan petani ngarit, sekarang Ngarit, menggunakan iya. teknologi. Iya. Makanya menggunakan- dari petani untuk tani, dari desa untuk desa. Wah, luar biasa. Begitu. Karena Mas Sopo mang jenenge lali kan. Mas Sobirin. Mas Sobirin sabar. Iya. Kadang-kadang gini, Pak. Jenengan itu kadang-kadang pengen disapa saya sebenarnya. Iya, saya tuh Iya, bercanda. makanya kadang-kadang bingung lupa gitu Akhirnya namanya. Masnya akan yang manggil Iya. apa sih Mbak Rara? Iya. Tapi kalau ndak kayak gini, kita itu ndak akrab. Kita saudara semua, seduluran. Iya. Salam setong dere kata orang Madura Artinya? itu. Ya, reng-bereng.
bareng-bareng, salam. Gitu. Ngocaknya begitu berarti. Bareng-bareng. Teretan tibi. Jadi teretan tibi salam setong dere. Aduh, ngocak apa Mbak Enah? Nah, itu. Tahu ya artinya Gak ya? tahu, makanya saya bingung. Kalau enggak tahu ya udah sambil lalu lanjut aja. Tidak apa-apa. Oke, berarti konteksnya kali ini dari desa untuk desa, karena Mas Sobirin ini berangkatnya juga dari seorang petani dan dari desa yang ada di Sampang Madura. Khususnya daerah Pantura. Iya. Oke. Selain menjadi anggota DPRD sendiri, ini Mas Sobirin kegiatannya apa kalau boleh tahu? Sekarang? Ya, tahun depan sih, Mas. Ya sekarang. Kalau saya menjawab tahun depan itu bingung. Sekarang. Sekarang. Kalau sekarang ini saya kegiatannya ya diantaranya kegiatannya di kedewanan. Sambil lalu saya integrasi, komunikasi dengan masyarakat di bawah. Tidak harus diam di Surabaya terus gitu. Jadi turun. Berarti sering ke Madura kalau turun? Sering, tiap minggu itu saya ke Madura. Kalau tidak ada rapat, ya saya pulang. Habis ini kan pulang saya. Ini dari sini langsung balik ke Madura? Langsung balik, karena besok ada kegiatan di Madura, begitu. Sehingga sambil lalu biar kata orang-orang Madura itu biar tidak lupa menyapa halo warga Madura, tak langkong seporana puten kaula abit tak Peleman, makin Peleman untuk nyapa panjenengan setuju. Ngerti ya? Untuk teman-teman yang semua yang melihat podcast Kespodan, ya itulah nanti terjemahannya di bawah ini ya. Iya, pasti kalau orang Madura itu pasti paham, orang Jember, Probolinggo ya pasti tahu. Tuh. Berarti kegiatannya emang benar-benar sekarang merangkul masyarakat. Merangkul, karena ya katanya tadi kita dari masyarakat kecil untuk masyarakat kecil, dari desa untuk desa, sehingga perkembangan yang ada di desa, terutama di daerah-daerah wilayah saya, itu kita harus tahu, Pak. Itu ada perkembangan apa, mungkin ada yang harus mau disupport apa, perlu bantuan apa gitu. Sejauh ini apa Mas? Yang keluhan yang paling banyak diterima oleh Mas Sobirin? Sementara kalau keluhannya dari masyarakat tetangga atau teman-teman di bawah, ya tetap kembali masalah ekonomi, pekerjaan, begitu. Jadi kemarin-kemarinnya saya sudah menyampaikan orang-orang daerah rumah saya Pantura, terutamanya ya itu ke luar negeri. Iya, karena kekurangan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan gitu. Baik, itulah sedikit cuplikan ya dari Mas Sobirin, yang dimana Mas Sobirin ini sekarang lagi aktif-aktifnya merangkul masyarakat, membenahi apa yang dikeluhkan oleh para tetangga kanan kiri, kemudian khususnya di dapilnya Mas Sobirin sendiri, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi. Kemudian, tapi sejauh ini gimana Mas? Sudah jalan belum? Yang dikeluhin itu terus solusinya? Saya satu ya, untuk warga di daerah saya terutamanya, untuk solusi bagaimana prospek ke depannya, intinya satu, Pak. Kita memajukan pendidikannya dulu. Sehingga biar kita itu berkembang. Ketika kita berkembang, kita mempunyai inovasi-inovasi yang sudah berkembang saat ini, gitu. Sehingga nanti biar diakuratkan dengan keadaannya yang saya sekarang dirasakan, gitu. Apa yang bisa saya bantu digiring atau gimana, itu, Pak. Jadi sekarang ini masih dalam penggalian. Pencari masalah yang ada di bawah. Bukan mencari masalah tanpa masalah. Gitu. Tapi mencari masalah ya ada masalah gitu.
gitu. Kita kalau tidak sambil gurau atau ya terlalu serius, ya tidak enak juga. Takutnya sampean tegang, tidak punya barisan, jenengan itu tegang, apa gimana? Takut saya tegang, atau apa gimana? Kebalik ya. Iya kan biasanya kan yang tegang narasumbernya ya. Tapi kalau saya enggak biasa. Oh biasa, berarti saya kurang menegangkan ya. Bukan gitu. Karena mbaknya memang betul-betul luar biasa, sehingga saya itu enggak bisa tegang. Oh gitu, ya. Karena kita sama-sama menikmati. Apa namanya? Tapi dalam artian menikmati ini bukan menikmati apa ya? Menikmati suasana. Menikmati podcast lah ya, tanya jawab. Podcast, koran, ya apa ini? Kios koran gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke podcastnya ya, daripada nanti ngalur ngidul ketegang dan lain sebagainya, rada bahaya ini. Oh iya. Karena biar bagaimanapun asal bercanda tetap kerjanya Tetap nyata. Betul, harus sinkron lah ya. Oke, di episode kali ini kita akan membahas teknologi tepat guna (TTG) ya Mas ya, dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kita ngobrol santai lagi, mungkin nanti ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh Mas Sobirin, boleh banget disampaikan. Tapi sebelum itu, saya mau tanya untuk Mas Sobirin sendiri, ini kenapa sih Komisi D sekarang begitu fokus sekali ke teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat? Ya, karena diantaranya LH itu, DLH, mitra kita itu Dinas Lingkungan Hidup. Mitra kita, kenapa kita lebih fokus dan lebih cenderung ke TTG? Biar di bawah itu ada perkembangan untuk sampah yang bergeletakan. Kadang-kadang kan ada buang sampah sembarangan, apa itu biasanya di jalanan orang-orang yang belum sadar, bukan tidak sadar ya, yang belum sadar dan belum memperhatikan dampaknya buang sampah sembarangan atau gimana. Padahal ketika buang sampah sembarangan, apalagi dari dinas, saya saja sendiri dari jenengan, Mbak. Kalau ada sampah berkeletaan, ini kan tidak enak kelihatannya. Apalagi di daerah-daerah yang ini apa namanya padat penduduk. Itu kan menimbulkan banyaknya nyamuk, akhirnya penyakit, gitu. Akhirnya penyakit, bencana alam juga. Jadi limbahnya itu kurang baik, begitu, Pak. Sehingga kita Komisi D memperjuangkan ini harus ada TTG. Gitu. Untuk Komisi D sendiri nih Mas Sobirin, melihat peran teknologi tepat guna atau TTG ini dalam pengelolaan sampah di Jawa Timur bagaimana? Tepat gunanya ya, tepat gunanya TTG di Jawa Timur ini untuk pengolahan sampah, sehingga biar pengolahannya sampahnya itu lebih beraturan, Mbak. Sehingga seperti kita itu mempunyai lahan di Mojokerto, itu pengolahan sampah. Ada organik dan non organik. Jadi setiap tahunnya ada beberapa ton, ada penurunan sekian ton, 2, berapa ton, itu ada sisanya belum dikelola gitu. Sehingga ada di Jawa Tengah itu lebih bagus lagi, lebih lebih luas lokasinya. Kalau yang di Mojokerto itu luas, tapi lokasinya luas, tapi kadang-kadang armada yang ke sana itu kadang-kadang terlalu jauh. Karena kalau limbah, memang limbah itu harus jauh-jauh dari pemukiman. Kasihan, masyarakat itu kasihan. Sehingga ditaruh di Mojokerto sama mana ya?
Tapi saya yang di Jawa Timur sidak ya. Yang nyedak kemarin saya itu di Mojokerto. Kalau di Jember belum. Ya cukup lumayan bagus lah, steril gitu. Itu tempatnya di pedalaman. Ada berapa hektar lokasinya di situ semua untuk di Jawa Timur. Cuman kendalanya kadang-kadang kendaraan. Kalau kendaraan bisa masuk. Karena jalannya memang lebar. Jadi armadanya yang mau ke sana itu ya memang jauh, sehingga mungkin ada tempat rest area, mungkin rest area yang tidak bahaya, mungkin yang kering-kering ditaruh di situ, nanti diangkut lagi gitu. Berarti itu termasuk usulan berarti Mas ya? Kalau usulan lainnya apa Mas? Usulan lainnya itu kita penambahan armada, penambahan armada, dan pengelolaannya itu harus ada penambahan karyawan biar signifikan. Sehingga kita itu biar tidak biar tidak ada penumpukan di tempat itu, Tuh. Terus untuk ininya sendiri Mas, data terbaru soal volume sampah yang ada di Jawa Timur, seberapa besar masalahnya sekarang? Apakah semakin numpuk yang tadi Mas sebutkan, kan pasti ada kadang semakin turun atau... Ya untuk tahun ini ya alhamdulillah itu ada penurunan itu Mas. Ada penurunan. Dari 6,3 ton kalau tidak keliru. Itu separuh 3, berapa ton itu Pak. Per tahunnya penurunan penumpukan itu Pak. Ya alhamdulillah berarti. Ya, jadi ada peningkatan. Terbanyak itu berarti sampah rumah tangga. Terbanyak itu macam-macam, dari rumah sakit, dari rumah tangga, dari ini jalan apa gitu. Itu. Berarti alhamdulillahnya mudah-mudahan di tahun selanjutnya semakin turun lagi dan masyarakat bisa memilah-milah ya, gitu kan. Sehingga kita menekankan memang betul-betul memperhatikan ke dinas yang dinas yang mengerjakan pemantauan terkait, kita memantau betul-betul. Itu karena itu menyangkut keselamatan masyarakat. Sejauh ini sudah dipanggil apa belum Mas untuk Itu sudah beberapa kali kita sudah mendatangkan, bukan dipanggil, mendatangkan. Gitu. Mendatangkan, menanyakan, Pak ini. Gitu. Kendala-kendalanya. Kendala-kendalanya ya disampaikan, ini Pak kendalanya, oke kita sidak ke sana. Sehingga di sana itu tahu kendalanya apa, ini karyawannya apa kurang apa gimana begitu. Memang betul-betul jauh itu Mas tempatnya. Itu pedalaman itu Pak. Berapa jam Mas? Misalnya kita turun tol Mojokerto gitu kan. Masuknya? Kalau saya pribadi Pak bawa mobil pribadi ya. Kalau dari Surabaya kalau ndak macet ndak. Oh ya, berarti nggak jauh lah. Kalau pakai mobil pribadi itu tidak sampai 2 jam lah. Tapi kalau sampah kan tidak pakai mobil pribadi, Pak. Pakai mobil Hino 500 sing gede iku. Iya, gede. Sing gede jarine wong Jawa. Oh, bukan, gede. Tapi jarine wong Madura seraja. Tapi serajere nyaman, Pak. Kayaknya kita sering ngobrol, akhirnya saya bisa bahasa Madura. Iya. Karena kakek saya sendiri orang Madura. Oh, orang Madura ya, keturunan Madura juga. Madura mana kalau boleh tahu. Tapi kita aja, teruskan aja dulu. Ntar balik lagi ya. Balik lagi di awal. Ya. Oke. Ini apa aja sih Mas Sobirin teknologi tepat guna yang saat ini didorong Komisi D untuk diimplementasikan ke masyarakat? Teknologi yang sudah disampaikan atau yang sudah direalisasikan ya sementara diantaranya roda 3 Pak, sementara teknologinya sementara ya via ropo itu untuk terus kelanjutannya nanti kan biar nanti kita kan membuat atau merancang mesin opo di daerah-daerah yang tertentu yang kurang yang kurang
maksimal lah pengolahannya. Itu kita dorong nanti begitu. Sudah ini kerjasama dengan universitas-universitas gitu Mas? Universitas sudah ITS apa gitu. Jadi kita itu lebih cenderung ke pengawasan mitra kita, DLH itu. DLH, hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi untuk TTG sendiri ini yang seperti apa yang bisa bantu masyarakat mengevakuasi atau mengurangi sampah tersebut secara lokal? Apa ya? Kayak ternak-ternak gitu itu termasuk? Itu bisa dibuat ini, Pak. Bisa dibuat pakan ternak, apa ya? Iya, ternak itu juga termasuk berarti. Iya, termasuk. Apa yang cacing-cacing maggot itu ya? Mangot, ya. Maggot. Itu bisa dibuat pakan ternak. Pupur apa gimana gitu. Tapi itu juga bisa apa ya? Maksudnya memproses sampah organik. Mengurai ya. Mengurai itu, Pak. Ya, itu kan juga bisa menjadi salah satu TTG. Ya. Gitu kan. Sebenarnya yang lebih paham itu untuk masalah ini proses ya mungkin dari OPD-nya. Kalau saya ini dari Komisi D kan kita paham. Cuman teknis seperti apa kadang-kadang yang kita itu detailnya seperti apa. Ya, gitu kan pertanyaannya Mbak. Kan detailnya ini. Barangkali saya ini kan, ya tahu sedikit banyak tapi tahu, cuman detail. Mendasar normatif gitu. Yang penting kita ada pengawasan ke OPD yang setempat gitu, Pak. Yang berkaitan dengan Komisi D. Namanya itu mitra gitu, Pak. Oh iya. Begitu. Terus sejauh ini Mas Sobirin, apakah ada proyek atau aplikasi TTG yang spesifik di Jawa Timur yang udah berjalan? Untuk saat ini masih belum Pak. Masih belum ada sepertinya. Teknologi masih belum ada ya? Belum. Ini perencanaan ini. Perencanaan masih diusulkan. Untuk teknologi aslinya itu masih belum. Sehingga untuk kemarinnya itu ya kata saya barusan itu yang direalisasikan ke bawah itu ya masih VR. Itu nanti mungkin untuk pengangkutan sampah apa gitu nanti bisa jadi dimodif kayak seperti mobil apa itu box yang belakangnya bisa gini mungkin nanti bisa dimodif seperti itu, tapi sekarang sudah ada. Ya, di daerah saya juga ada, di Sampang itu ada sudah. Ya, gitu. Ada perubahan anggaran nggak Mas untuk pengolahan sampah ini? Untuk perubahan anggaran tidak ada ya. Tidak ada. Jadi sudah maksimal ya. Maksimal ya. Tapi kadang-kadang saya itu dari beberapa tempat menyampaikan yang harus diprioritaskan itu sampah-sampah yang tergeletak di pinggir jalan kadang-kadang didiamkan itu, Mas. Iya. Kita lewat belum kadang. Iya. Mbok yo dicopo lepok. Iya. Kalau itu kan yang kecil, Mas. Iya. Kadang-kadang penumpukan di pasar-pasar, kadang-kadang itu mungkin dari mitra kita kurang tenaga pengangkutnya apa gimana sehingga itu ada penumpukan. Tapi kalau dilihat lagi itu sampah itu sebenarnya banyak, cepet banyak itu. Cepet, Mas. Cepet banget. Satu malam aja. Iya pasti ada. Karena tiap harinya itu pembuangan sampah itu satu hari 2 kali. Pagi sama sore. Cuman saya mikirnya itu kok iso ngono. Padahal yang ditaruh di pasar, yang ditaruh di tempat-tempat keramaian itu besar. Kayak di Bangkalan ada namanya itu pasar apa ya, lupa ya. Di pasar itulah. Di pasar itu. Karena itu jalur saya itu, Pak, kalau pulang. Itu di pinggir jalan kalau saya lewat
Itu numpuk terus ini. Padahal itu tempatnya besar. Besar. Nah itu pengawasannya gimana dari DPRD sendiri? Pengawasannya itu ya kata saya tadi, Pak. Kita harus bersinergi dengan mitra kita yang ada di bawah. Bukannya langsung bukan langsungnya Komisi D gitu. Kita menekankan ada kendala-kendala di bawah, saya tinggal foto, shred. Ini opo, ini. Nah, langsung dieksekusi. Tapi kalau dari sistem prosedur yang sudah ada di sana itu, ya memang prosedurnya pagi diambil, sore diambil. Karena kalau pagi lambat mengambilnya, karena di sana itu orang sudah rame. Iya, karena kan dari subuh biasanya. Iya, kan? Dari subuh ya. Jadi tempat pasar, apalagi di daerah saya Madura itu kalau pasar ya wis rame, Pak, di pinggir jalan itu. Sehingga kalau fusunya mau masuk ya macet, kasihan juga masyarakat yang mau lewat ini itu. Kalau pengangkutan, pembuangan sampah ya sudah signifikan kalau kata saya. Sehingga nanti ditambah pembuangannya itu 1 hari berapa kali. Berarti ada penambahan. Penambahan. Kalau biasanya kan sehari 2 kali, ini sehari bisa 3 kali. 3 kali. Kalau 4 kali ya nanggung, Mbak. Karena kalau 4 kali ya sampahnya kan tidak ada, wis. Yang malam nggak ada. Iya. Soalnya menuju Isa mungkin ya. Kan habis sore subuh jam 7-an kadang-kadang ya itu. Terus dari peran masyarakatnya sendiri, Mas Sobirin, itu gimana? Apakah sangat penting untuk menjaga lingkungan, atau mungkin yang seperti Mas tadi bilang kalau di jalan itu banyak sekali sampah-sampah yang ada yang membuang sampah sembarangan. Terus peran dari masyarakat sendiri gimana? Ya, penting peran masyarakat ya harus penting lah. Harus penting dan memperhatikan sampah-sampah yang sudah yang sudah tergeletak, istilahnya sampah-sampah yang sudah dibuang, orangnya tidak tahu entah kemana, buang sembarangan, ini nih, ya harus sadar lah, itu, Pak. Ya biar kita itu sama-sama enak. Kalau kita enak, masyarakat juga enak. Nah, kalau kita itu udah enak pikirannya, masyarakat juga udah enak. Kan kasihan. Begitu. Sejauh ini apakah sudah pernah melakukan studi banding, Mas, dari Komisi D ke daerah mana tentang pengelolaan sampah ini? Kalau studi banding itu belum ada. Belum ada. Nah, dari kami belum ada. Belum ada. Tapi kami itu karena lebih fokus untuk ke mitra kita, DLH, terus ke bawah itu, observasi gimana keadaannya gitu. Kan komisi itu ada dapil masing-masing, pasti ada keluhan. Ketika ada rapat intern kita menyampaikan, mohon ini begini begitu. Oke, Mas, ini saya pengen tahu nih salah satu contoh atau salah 2 contoh dari teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah. Misalnya tadi kan yang sudah disebutkan ada memilah-milah sampah yang organik maupun non-organik. Yang selain itu apakah ada, Mas, contohnya yang lain? Untuk memilah-milah itu? Untuk teknologi TTG. Untuk contoh yang lain, mungkin bank sampah itu juga termasuk nggak sih? Ya ada, cuman bisa dikatakan bukan teknologi itu. Karena itu bak sampah ada organik dan non-organik. Yaitu bak sampah ya dari tong apa gitu biasanya. Yang bank sampah? Ya bak sampah itu. Itu bak sampah. Bang. Oh, bank sampah. Bank sampah. Ya. Itu ada teknologi lah. Juga kan, TTG ya, juga ada, kan TTG. Ya? Ada ya. Itu mungkin hampir menyeluruh itu dari beberapa tempat gitu. Kalau dari dapilnya Mas Sobirin sendiri apakah sudah pakai sistem itu, Mas? Kalau di dapil saya ada juga itu. Cuman di situ ada kata saya tadi, keramaian biar lebih enak zaman untuk menaruh sampah gitu, Pak. Kok kita ke sampah semua ya? Sampah ini yang dibutuhkan itu kesadaran masyarakat. Iya, kesadaran. Betul. Karena menurut saya sampah itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari gitu loh. Kalau membuang, saya pun misalnya habis masak, kalau misalnya tidak
pila-pila pun juga bisa menjadi sumber penyakit gitu kan. Kalau misalnya kayak gini terus dicampur sama yang yang becek-becek gitu ya. gitu kan. Kadang-kadang sayang ininya kan. Ini bisa didaur ulang. Orang-orang gitu. Ya, bukan orang-orang, saya sendiri. Kadang ketika ada becek-beceknya, ini males mau ngambil. Nah, betul. Begini. Iya. Bukan orang lah, saya. Kita sendiri ya. Berarti Dewan ini kan juga harus mendukung kayak Surabaya kan ada ini program pengurangan plastik. Iya. Di Indomaret. Sebagainya itu kan. Gitu. Harus pakai goodie bag sekarang kan ya. Karena jadi plastik. Kalau mau beli kalau mau pakai plastik bayar. Nah. Gitu. Jadi kalau orang-orang masyarakat yang lebih jeli ya bawa aja. Goodie bag dari rumah. Dari rumah aja. Karena emang kresek plastik itu kan susah sekali buat terurai gitu ya. kan. Oke. Terus kalau ngomongin soal teknologi, nah ini teknologi pintar ini kan nggak hanya soal mesin. Apa sih contohnya? Teknologi TTG ya. Kan nggak harus soal mesin, mungkin secara manual. Apa ya? Atau mungkin apakah sering sampah pemilihan organik. Ya tetap kembalinya itu ya cuma ke bak itu sampah. Aja berarti ya. Iya. Tetap ke bak sampah kembalinya. Gitu. Baik, ini dari tadi ngomongin sampah terus gitu ya kan ya. Jadi menurut Mas Sobirin sendiri harapannya untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya dapilnya Mas Sobirin, mungkin bisa disampaikan supaya tidak membuang sampah sembarangan atau seperti apa gitu. Monggo bisa disampaikan. Oke, terima kasih matur sekelangkong de seteja tantretan Madura khususnya manabi bede sampah se bergeletakan ngereng buang aki de tempat sampah se ampon esedi aki. Matur sekelangkong salam setong dere. Sami-sami. Iya. Saya nggak tahu itu arti nggak tahu. Apa itu Mas artinya? Apa sih Mas artinya? Iya. Ini kasihan yang ngedit ini nggak ngerti. Kudu browsing sih. Harus ada translate-nya katanya ada di bawah. Nah itu ini. Tapi kalau bahasa Inggris lebih gampang ya. Tapi kalau bahasa Madura agak sulit. Iya, kan itulah itu dikhususkan untuk Madura, Jawa dikhususkan untuk Jawa gitu. Iya, karena saya itu lebih seneng Madura, karena orang Madura. Jadi gimana? Artinya mari warga Madura sama-sama memperhatikan sampah yang sudah tergeletak di bawah, kita buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Gitu. Jangan lupa dipilah-pilah. Tapi kasihan juga lah. Jangan kasihan lah, itu harus loh ya. Ya maksudnya memang kadang-kadang Pak kalau dipilah-pilah itu kan susah. Kalau dibawa ya, kalau punyanya sendiri kan bisa dipilah-pilah. Nah, kalau dibawa kan ada petugasnya masing-masing. Itu. Oke, dengerin loh ya, dengerin. Ini pesannya dari Mas DPRD, Mas Sobirin, anggota Komisi D Provinsi Jawa Timur. Terima kasih ya Mas Sobirin ya. Semoga teman-teman di sana yang mendengarkan podcast ini, teman-teman dari Madura khususnya juga harus diperhatikan betul kebersihan lingkungan kita ya. Dengan adanya podcast ini mungkin sedikit banyak ada manfaatnya untuk Jawa Timur, khususnya Madura, dapil saya sendiri. Ayo kita bareng-bareng jaluk sampah sing ono neng bawah jarine wong Jawa. Saya iku Mas jaluk sampah ono sing ono neng bawah. Minta sampah yang ada di bawah. Bukan, jaluk yo. Apa berarti? Jopo. Lah, itu bedanya, Mbak. Saya itu kalau bahasa Jawa tidak begitu fasih. Iya. Tapi kan kita sama-sama menghargai, menghormati karena kita sama-sama Indonesia. Jadi dari beberapa bahasa saya dari tadi sepertinya ada 3 bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya? Nothing. Kan ada. Artinya apa itu? Ya nothing. Iya kan? Ada. Ada juga. Iya, nanti tidak ada.
Jadi ketika nothing, artikan sendiri. Keren Mas Sobirin, terima kasih. Ya, terima kasih Besok banyak. ditunggu ya, Mohon kesini maaf. lagi. Insyaallah. Terima kasih kalau gitu. Sampai ketemu Terima lagi kasih. di podcast selanjutnya di Kios Koran Insyaallah. bersama dengan saya Nilo Rara. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.